Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dibandingkan cemoohan saat penampilan pertama, Sorakan kali ini jelas jauh lebih lembut. Namun, segala macam kutukan yang sulit didengar masih menjadi suara utama. Hanli secara alami tidak terlalu memperhatikan hal ini saat dia menatap gerbang batu di seberang arena. Setelah beberapa saat, pintu batu itu akhirnya terbuka dengan suara gemuruh. Sebelum Hanli bisa melihat apa yang terjadi di balik pintu, dia mendengar raungan marah datang dari lorong gelap. Setelah itu, dia melihat kera besar setinggi 30 kaki. Itu tidak berbulu dan tertutup sisik hijau. Lengannya tebal dan panjang, dan disatukan di depan tubuhnya, bahkan lebih tebal dari tubuhnya sendiri. Dari ujung kepala hingga ujung kaki, dari dada hingga punggung, ada bekas luka yang mencolok di sekujur tubuhnya. Ada yang dari pukulan, ada yang dari senjata, dan ada yang bahkan dari cakar binatang buas. Jelas bahwa kera ini telah banyak bertempur di masa lalu. Kekuatan tempur sebenarnya kera Tongshan ini mungkin lebih tinggi dari perkiraan Hanli. Alis Hanli berkerut saat ekspresi muram muncul di wajahnya. Saat dia mengukur kera Tongshan ini, dia tidak menyerangnya secara langsung seperti binatang bersisik harimau. Sebaliknya, itu bergerak perlahan di sepanjang tepi arena, seolah-olah itu juga mengukur Hanli. Fakta bahwa baik manusia maupun binatang tidak bergerak segera membuat marah para penonton di tribun, dan mereka mulai mengutuk. Pada saat ini, kera Tongshan tiba-tiba berdiri diam. Ia mengangkat kedua lengannya yang tebal, mengepalkan tinjunya, dan menghantam tanah. Suara ledakan keras terdengar. Seluruh arena bergetar hebat, dan semburan kekuatan tak terlihat yang sangat besar meletus dari tanah, menghancurkan lantai batu hitam satu demi satu. Debu dan puing-puing berterbangan ke udara, dan lempengan batu di tanah bergelombang keras seperti ombak, meluncur langsung ke arah Hanli. Meskipun Hanli sudah mencoba yang terbaik untuk menstabilkan tubuhnya, itu masih tidak bisa menahan goncangan tanah. Ada embusan angin, dan sosok besar kera Tongshan hilang dari debu. Hati Hanli menegang, dan dia tiba-tiba mendongak. Dia melihat bayangan besar di atas kepalanya. Kera Tongshan muncul di atas kepalanya. Hanli merasakan udara di sekitarnya mengencang, dan tekanan tak terlihat tiba-tiba menimpanya, membuatnya sulit bernapas. Pada saat kritis, dua lubang besar yang telah dipadatkan di kakinya dengan seni terbang bulu putih, tiba-tiba menyala. Sosoknya benar-benar kabur, dan dalam sekejap, dia mendarat lebih dari 10 kaki. Dia baru saja pindah ketika kera Tongshan jatuh ke tanah, menciptakan lubang besar di tengah arena. Sebelum Hanli dapat melihat situasinya dengan jelas, sebuah bayangan tiba-tiba merobek asap dan keluar dari lubang. Tinju besar, terbungkus angin kencang, menghantam kepala Hanli. Hanli mundur selangkah dan menstabilkan tubuhnya. Semua lubang mistik di tubuhnya menyala, dan dia mengangkat tinjunya dan menghancurkannya. Kedua tinju, satu besar dan satu kecil, bertabrakan dengan ledakan yang menggema, dan ledakan kekuatan yang luar biasa meledak dengan keras. Hanli merasa seolah-olah semua tulang di tubuhnya telah ditabrak dengan keras, dan seluruh tubuhnya berderak tanpa henti. Kera Tongshan tampaknya tidak menyangka bahwa manusia yang tidak penting ini akan berani menghadapi tinjunya secara langsung, lalu mengeluarkan raungan marah, dan tinju yang menekan sekali lagi mengerahkan lebih banyak kekuatan. Hanli, yang awalnya menemui jalan buntu, tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia dihancurkan oleh tinju, dan tubuhnya berguling lebih dari 10 kali sebelum dia menabrak tembok tinggi di tepi arena. Dampak kekerasan menyebabkan Hanli merasakan sakit yang hebat di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia akan hancur berantakan. Dia awalnya ingin menggunakan pukulan ini untuk menguji perbedaan antara dia dan binatang ini, tapi dia menyesalinya sekarang. Kera Tongshan tidak berniat berhenti di situ, tiba-tiba menyerbu ke depan,
dan setelah mengejar, itu menghantam Han Li lagi. Jantung Han Li berdetak kencang, dan dia buru-buru mengumpulkan semua kekuatannya dan menjatuhkan tubuhnya, nyaris menghindari pukulan berat kera Tongshan. Setelah dia mendarat, dia meringkuk kakinya dan menginjak tanah. Tubuhnya terangkat seperti anak panah, dan tinjunya diselimuti cahaya putih saat dia meninju lutut kiri kera Tongshan dengan sekuat tenaga. Lutut kera Tongshan tertekuk keluar, dan tubuhnya juga bergoyang, hampir kehilangan keseimbangan. Han Li melanjutkan dengan serangan lain, dan dia mengangkat tinjunya lagi, menghancurkannya dengan keras di dahi kera Tongshan. Tubuh bagian bawah kera Tongshan tidak stabil, dan kepalanya mengalami pukulan berat lainnya. Ia kehilangan keseimbangan, dan anggota tubuhnya jatuh ke tanah. Melihat hal tersebut, Han Li langsung berlari ke depan, lalu melompat ke udara. Kemudian, dia mengedarkan teknik White Sun Soaring dan teknik Great Heavenly Stellar, dan turun dari langit, langsung menuju ke kepala kera Tongshan. Melihat ini, kera Tongshan tidak punya waktu untuk menarik lengannya untuk memblokir. Itu hanya bisa membuka mulutnya dan melolong tajam. Raungan ini tajam, dan sama sekali berbeda dari sebelumnya. Mata Han Li menyipit, dan dia langsung terkejut. Cahaya putih buram keluar dari mulut kera Tongshan. Itu berisi taring binatang yang sangat tajam, dan menusuk langsung ke dadanya. Tepat pada waktunya, bukaan misterius di kaki Han Li menyala. Dengan hentakan, dia benar-benar memutar tubuhnya di udara, dan melewati taring binatang itu. Setelah suara lembut, Han Li jelas tidak bersentuhan dengan taring binatang itu, tapi dia masih tersapu oleh cahaya putih di sekelilingnya. Selaput ekstrim sejati yang menyelimuti tubuhnya langsung robek, dan luka yang sangat panjang muncul di dadanya. Bahunya begitu dalam sehingga tulangnya bisa terlihat. Dia mengerang teredam, tapi dia masih menahan rasa sakit dan menghancurkan tinjunya dengan keras. Raungan yang menghancurkan bumi bergema. Dahi kera Tongshan dipukul, dan lehernya dimiringkan ke belakang. Kepalanya terbentur keras ke tanah, dan sebuah lubang besar terbentuk. Dengan pelajaran sebelumnya, Han Li tidak lengah kali ini. Dia berdiri di depan dada kera Tongshan, mengepalkan tinjunya, dan meninju kepala kera Tongshan berulang kali. Stand penonton di Black Arena praktis gempar, dan hampir semua orang meneriakkan nama Li Feiyu. Di kursi VIP, Chen yang menyilangkan satu tangan di depan dadanya, dan tangan lainnya perlahan membelai pipinya yang kecoklatan. Dia memiliki ekspresi kontemplatif di wajahnya saat dia menatap gerakan Han Li. Sedikit ketakutan benar-benar muncul di kedalaman matanya. Han Li tidak tahu berapa banyak pukulan yang dia lemparkan. Yang dia tahu hanyalah bahwa kepala Tong San Ape benar-benar terkubur di dalam lubang besar itu. Daging di punggung tangannya juga terkoyak, memperlihatkan tulang putih di bawahnya. Setelah dia berhenti memalu, dia melirik Tongshan Ape yang tidak bergerak dan memasukkan telapak tangannya ke dalam lubang yang dalam. Setelah meraba-raba kepala besar kera itu, dia mengangkat dua jari yang telah dia sempurnakan dari surga gua cabang bunga dan menusukkannya ke pelipis kera. Ada ledakan yang teredam, dan jari-jari Han Li tiba-tiba membeku. Dia sebenarnya tidak berhasil menembus tengkorak kera. Tiba-tiba, ekspresi Han Li berubah. Tanpa ragu, dia menginjak tanah dan terbang mundur, mendarat di kejauhan. Hampir pada saat yang sama, dua lengan besar kera Tongshan tiba-tiba ditarik kembali, dan tanpa peringatan apapun, ia mencoba memeluknya. Untungnya, Han Li menyadarinya lebih awal dan mengelak tepat waktu. Kalau tidak, mengingat kekuatan lengan kera, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kera Tongshan menyangga sikunya di tanah dan menggeram pelan. Lehernya tersentak, dan dia benar-benar menarik kepalanya keluar dari tanah. Melihat pembalikan seperti itu, gelombang sorakan lainnya meletus di sekitar arena. Namun, ketika wajah kera Tongshan terungkap lagi, sorakan itu tiba-tiba berhenti, dan sebaliknya, ada tawa yang meledak. Jembatan hidung kera, yang awalnya tidak tinggi,
benar-benar ambruk oleh pukulan Han Li, mengubahnya menjadi lubang besar. Setengah dari rongga matanya juga benar-benar hancur, dan bola matanya yang pecah bercampur darah dan cairan membentuk warna yang tak terlukiskan. Han Li melihat penampilan sengsara kera itu, tapi dia sama sekali tidak ingin tertawa. Sebaliknya, melihat luka baru dan lama di tubuhnya, dia sebenarnya merasa simpati pada kera Tongshan. Apa perbedaan antara dia dan kera Tongshan di arena hitam? Apakah itu hidup atau mati? Bukankah itu hanya pertaruhan boros orang lain, lelucon setelah makan? Bahkan jika dia memenangkan pertandingan ini dengan selisih tipis, lawan kuat seperti apa yang akan dia hadapi di pertandingan berikutnya? Situasi hidup atau mati seperti apa yang akan dia alami, dan akhir seperti apa yang harus dia hadapi. Namun, simpati adalah simpati. Ini adalah masalah hidup dan mati, jadi Han Li secara alami tidak akan bodoh atau ceroboh, juga tidak akan menunjukkan belas kasihan. Luka luar kera Tongshan terlalu mengerikan untuk dilihat, tetapi sulit untuk mengatakan apa yang terjadi di dalam. Namun, sifat jahatnya telah sepenuhnya terstimulasi. Matanya yang tersisa berubah menjadi merah sepenuhnya, mungkin karena tersumbat oleh darah. Itu benar-benar marah. Dia meraung memekakkan telinga saat dia menyerbu ke arah Han Li. Saat dia mendekat, dia tiba-tiba melompat ke udara dan meninju Han Li dengan kedua tinjunya. Han Li dapat dengan jelas melihat gumpalan cahaya putih bersinar di celah antara sisik di lengan kera Tongshan. Itu benar-benar mencurahkan seluruh kekuatannya ke lengannya, mencoba membunuhnya dengan satu pukulan. Melihat kera Tongshan turun dari langit, Han Li mengedarkan teknik melonjak matahari putih dengan sekuat tenaga. Titik akupuntur yang terbuka di kakinya menyala, dan dengan memutar kakinya, sosoknya langsung bergeser beberapa puluh kaki dari tempatnya berada. Namun, sebelum dia bisa menstabilkan dirinya di tanah, tinju kera Tongshan telah menghantam tanah. Bang! Tanah seluruh arena hitam bergetar hebat, dan suara ledakan terdengar terus-menerus. Asap dan debu mengepul dari tanah, dan bebatuan beterbangan kemana-mana. Kekuatan tinju yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari tanah, berubah menjadi kekuatan udara yang terlihat mengalir ke langit. Begitu kaki Han Li mendarat di tanah, bola kekuatan tinju meledak di bawahnya, langsung meledakkannya bersama dengan sebagian besar lantai. Saat dia mendarat di tanah, kekuatan kepalan yang meletus dari tanah tidak berhenti. Akibatnya, dia dihempaskan oleh kekuatan yang kuat segera setelah dia mendarat di tanah. Dia terbang bolak-balik beberapa kali, tidak mampu menstabilkan dirinya sendiri. Arena yang awalnya datar langsung menjadi berantakan. Ada bebatuan bergerigi yang menyembur keluar dari tanah di mana-mana. Sekilas, orang akan mengira bahwa tempat ini awalnya adalah pantai berbatu. Saat Han Li menstabilkan dirinya, kera Tongshan di seberangnya mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Tubuhnya yang besar kabur, dan menabrak batu yang tak terhitung jumlahnya yang terbang ke segala arah saat ia menyerang Han Li. Itu melemparkan pukulan ke depan. Han Li tidak terburu-buru untuk menghindar. Sebaliknya, dia dengan cepat mengangkat tangannya dan menyilangkannya di depan dadanya. Han Li merasakan lengannya mati rasa, dan tubuhnya terbang seperti layang-layang dengan tali putus, langsung menabrak dinding arena pertarungan hitam. Kekuatan pukulan ini begitu besar sehingga setelah tubuhnya bertabrakan dengannya, dia terpental kembali, dan organ dalamnya bergejolak. Seteguk darah melonjak ke tenggorokan Han Li, tapi sebelum dia bisa memuntahkannya, bayangan lain membayangi dirinya. Tubuhnya mengalami pukulan berat lainnya, dan dia dikirim menabrak dinding. Dia menahan rasa sakit yang hebat di tubuhnya. Saat dia menabrak dinding, dia memutar tubuhnya dan menendang dengan kedua kakinya. Tubuhnya terbang tinggi, dan dia ingin melompat jauh dari tempat ini. Namun, hal-hal tidak berjalan sesuai keinginannya. Tubuhnya baru saja terbang ke atas ketika telapak tangan raksasa kera Tongshan turun dengan hembusan angin yang kencang.
Han Li tidak punya pilihan selain mengaktifkan kekuatan bintang di tubuhnya dan menggunakan tangannya untuk memblokir telapak tangan raksasa. Ada ledakan keras lainnya. Kali ini, tubuh Han Li langsung terhempas ke tanah, dan dia hampir terkubur oleh bebatuan. Kera Tongshan secara alami tidak akan memberinya kesempatan. Itu mengejarnya dan menghujani serangkaian pukulan di tanah. Boom, boom, boom. Ada serangkaian ledakan, dan Han Li serta Kera Tongshan kebetulan beralih dari posisi ofensif dan defensif mereka sebelumnya. Sekarang, Han Li yang ditekan, dan dia terus-menerus dipukul oleh Kera Tongshan. Asap dan debu mengepul di arena pertarungan hitam, hampir menutupi seluruh arena. Penglihatan terhalang, dan penonton di tribun semua meregangkan leher mereka untuk melihat apa yang terjadi di arena pertarungan hitam. Tes, sepertinya aku melebih-lebihkan anak ini. Dalam situasi ini, dia pasti akan mati, kan? Aku ingin tahu apa yang dipikirkan Tuan Kota. Apakah dia benar-benar ingin dia mati? Chen yang sudah berdiri dan mengerutkan kening saat dia melihat ke atas. Di tengah asap dan debu yang kacau, seluruh tubuh Han Li berlumuran darah, namun dia masih mempertahankan postur memblokir dadanya dengan tangannya, melindungi organ vitalnya, tetapi tubuhnya sudah meneteskan darah segar, dan dia berada di keadaan yang sangat menyedihkan. Matanya sudah kabur oleh darah, dan giginya terkatup rapat sehingga mengeluarkan suara gerindra. Dia mencoba untuk memobilisasi kekuatan garis keturunan di tubuhnya lagi dan lagi, tapi untuk beberapa alasan, dia tidak bisa mendapatkan respon. Garis keturunan roh sejati yang tersembunyi di tubuhnya tampaknya ditekan oleh semacam kekuatan dan jatuh tertidur lelap. Jika ini terus berlanjut, dia benar-benar tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Tepat pada saat ini, mata Han Li tiba-tiba terbuka lebar, dan cahaya kristal transparan tiba-tiba melintas di antara alisnya sebelum menghilang. Detik berikutnya, pedang kristal kecil muncul dari udara tipis beberapa puluh kaki di depannya. Itu melewati kepalan Tongshan Ape seolah-olah itu bukan apa-apa, dan menembus bola matanya yang hancur. Suara lembut yang tidak diperhatikan siapapun terdengar. Tinju raksasa Kera Tongshan tiba-tiba berhenti 3 kaki dari kepala Han Li, dan tetap tidak bergerak. Penonton di tribun tidak dapat mendengar dentuman terus-menerus dari sebelumnya, juga tidak dapat melihat apa yang terjadi dalam asap dan debu. Mereka sangat cemas sehingga tidak bisa berhenti berteriak. Hanya beberapa orang yang samar-samar merasakan indera ilahi yang kuat melintas pada saat itu. Sesaat kemudian terdengar suara berat. Embusan angin kencang bertiup ke segala arah, meniup asap dan debu yang berputar-putar. Penonton di tribun akhirnya mendapatkan kembali penglihatan mereka, tetapi mereka menemukan bahwa Kera Tongshan telah roboh di tanah, dan manusia kurus bernama Li Feiyu itu berlumuran darah, dan hampir tidak lagi terlihat seperti manusia. Namun, dia masih berjuang merangkak menuju kepala Tongshan Ape. Dada Kera Tongshan masih naik turun, menunjukkan bahwa ia belum sepenuhnya mati. Kenyataannya, memang begitu. Dalam situasi yang mengerikan itu, Han Li hanya berhasil mencabik-cabik jiwanya dengan pedang indera spiritualnya, sehingga mereduksinya menjadi tubuh tanpa kendali atas indera spiritualnya. Dengan demikian, Han Li tidak dapat sepenuhnya menghancurkan tubuh fisiknya. Setelah merangkak ke sisi kepala Kera Tongshan, Han Li perlahan mengangkat tangan dan meraih rongga matanya yang hancur. Dia mengulurkan setengah lengannya, dan setelah meraba-raba sebentar, dia mengertakkan gigi lalu menariknya keluar. Ketika dia membuka telapak tangannya, inti binatang seukuran kepalan tangan muncul di tangannya. Cahaya di mata Kera Tongshan meredup sedikit demi sedikit, dan dadanya akhirnya berhenti naik turun sepenuhnya. Melihat pemandangan yang begitu aneh, para penonton saling memandang dengan bingung. Mereka tidak tahu bagaimana Han Li membalikkan keadaan dan memenangkan pertempuran Suan. Apa? Dia benar-benar menang. Mata Chen yang membelalak. Dia tidak melihat dengan jelas apa yang telah terjadi,
tetapi dia memiliki tebakan yang samar. Ketika orang-orang yang mempertaruhkan taruhan mereka pada Han Li bersorak, yang terjadi selanjutnya adalah gelombang sorakan. Han Li memegang inti binatang itu, dan tangannya gemetar tak terkendali saat dia memasukkannya ke dalam mulutnya. Pada saat itu, darah mengalir keluar dari lubangnya. Penglihatannya menjadi gelap, dan dia tidak bisa lagi mendengar apapun di sekitarnya. Ketika Han Li terbangun lagi, bau darah yang kaya tercium melalui lubang hidungnya. Dia kemudian menemukan bahwa dia berada di tengah kolam darah, dan ada suara gemericik konstan yang datang dari sekelilingnya saat lapisan kabut darah merah menyelimuti seluruh kolam. Dia mengangkat lengannya sedikit dan menemukan bahwa seluruh tubuhnya kesakitan luar biasa. Bahkan dadanya berdenyut nyeri. Han Li tidak menurunkan lengannya dan mengangkat tangannya untuk menyeka wajahnya. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa kotoran dan noda darah di wajahnya masih ada. Untungnya, dia membenamkan seluruh wajahnya ke dalam genangan darah dan membasuhnya sampai bersih. Aku sudah membiarkanmu tinggal selama 15 menit tambahan. Jika kamu ingin terus berendam, kamu harus menghabiskan poinmu. Pada saat itu, suara yang akrab terdengar dari belakangnya. Han Li menoleh dan melihat pria bertanduk berdiri di belakangnya. Jika bukan karena pengingatmu, aku tidak akan berada di kolam darah ini sekarang, kata Han Li acuh tak acuh. Hehe, jangan tidak tahu berterima kasih. Belum terlambat untuk melihat orang itu dulu. Pria bertanduk itu mencibir. Ketika Han Li mendengar ini, dia menopang dirinya dengan tangan di tepi genangan darah dan berdiri dengan susah payah. Dia melihat ke arah jari pria bertanduk itu. Melalui kabut darah, dia melihat setumpuk daging cincang merah gelap di tanah di sudut. Dia samar-samar bisa mengatakan bahwa itu adalah mayat yang dimutilasi. Keberuntungan orang ini buruk. Karena Kera Tongshan dipilih olehmu, dia hanya bisa memilih gajah sisik hitam yang lebih besar. Meskipun dia membuka 7 lubang misterius lebih banyak darimu, dia masih berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Pria bertanduk itu berkata tanpa ekspresi. Karena orang ini ada di sini, kenapa kamu tidak membiarkanku melawannya? Ekspresi Han Li tidak berubah saat dia bertanya. Dia bukan gladiator Suan dari rumah penguasa kota sepertimu. Dia gladiator Suan gratis. Dia datang ke sini untuk menantang binatang bersisik atau gladiator Suan lainnya atas kehendak sendiri. Untuk mendapatkan lebih banyak hadiah, dia memilih untuk melawan skala binatang buas. Kita secara alami harus menghormati keputusannya. Namun, prinsipnya sama. Setelah Anda memasuki Suan Arena, Anda bertanggung jawab atas hidup dan mati Anda sendiri. Pria bertanduk itu berkata. Han Li tidak sepenuhnya mempercayai kata-katanya. Setelah berjalan keluar dari kolam darah tanpa sepatah kata pun, dia mengelilinginya dan langsung pergi ke Exchange Hall. Karena lawannya adalah binatang berskala Suan, Han Li telah bertukar 10 poin lebih banyak dari sebelumnya. Dia tidak menggunakan semuanya dan kembali ke rumah batunya setelah menukarnya dengan 7 inti binatang tarot. Setelah kembali ke rumah batu, Han Li pertama-tama meluangkan waktu untuk mengobati lukanya. Setelah sedikit pulih, dia duduk bersila di atas ranjang batu dan memejamkan mata untuk berkultivasi. Kekuatan bintang-bintang yang terkandung dalam inti binatang Kera Tongshan bahkan lebih besar daripada binatang bersisik harimau. Setelah menyerapnya, pasti akan lebih efektif dari sebelumnya. Waktu berlalu, dan setengah bulan telah berlalu. Setelah Han Li menyerap kekuatan besar dari bintang-bintang yang terkandung dalam inti binatang Kera Tongshan, dia menelan semua inti binatang tarot. Apertur Suan ke-42 di betisnya telah dibuka, dan lubang ke-43 mulai bergerak, menunjukkan tanda-tanda pencerahan. Kecepatan pembukaan lubang Suan ini sangat mencengangkan dibandingkan dengan yang lain. Untungnya, jumlah lubang Suan yang dia buka tidak terlalu menonjol di antara semua gladiator Suan. Selain itu, dia tidak pernah bertarung berkali-kali, jadi dia tidak menarik banyak perhatian.
Bahkan jika Chen Yang dan yang lainnya mengetahui bahwa dia memiliki lebih dari 40 lubang suan, dia masih memiliki cara untuk menyembunyikannya karena peningkatannya tidak banyak. Lagi pula, bukan seolah-olah tidak ada metode untuk merusak sesuatu melalui antusiasme yang berlebihan, seperti mengorbankan beberapa hal sebagai ganti peningkatan kekuatan jangka pendek. Namun, dia tahu bahwa ini bukanlah solusi jangka panjang. Dia harus menemukan cara untuk menutupinya. Ketika dia merasa bahwa luka-lukanya telah pulih sepenuhnya, dia sekali lagi mengambil inisiatif untuk berpartisipasi dalam pertempuran Suan sebelum batas waktu 1 bulan habis. Kali ini, lawannya bukan lagi binatang bersisik harimau, tetapi seorang gladiator Suan dari klan iblis dengan 38 lubang terbuka. Meskipun yang terakhir memiliki lebih sedikit lubang suan, lubang yang terbuka lebih terkonsentrasi, terutama di telapak tangan dan lengan kanannya. Oleh karena itu, kekuatan ofensifnya sama sekali tidak kalah dengan kera Tongshan. Namun, kelemahannya juga sangat terlihat, yaitu kurangnya kecepatan gerakan dan kekuatan fisiknya. Han Li memanfaatkan keunggulannya dalam kecepatan dan mengambil kesempatan untuk mematahkan 3 anggota tubuh lainnya kecuali tangan kanannya, memaksanya untuk mengaku kalah. Sejak saat itu, nama Li Feiyu menjadi semakin bergema di Divisi 9, sedemikian rupa sehingga peluang pertandingan Suan Dou-nya menurun drastis. Namun, popularitas yang dia kumpulkan sangat luar biasa. Hampir setiap pertandingan adalah full house. Pertandingan ini, Han Li menang relatif mudah, dan dia tidak menderita luka serius. Oleh karena itu, hanya setengah bulan kemudian, dia berpartisipasi dalam pertempuran Suan lainnya, yang mengejutkan pria bertanduk tunggal itu. Dalam 3 bulan berikutnya, Han Li berpartisipasi dalam total 5 pertempuran Suan. Meskipun 2 di antaranya adalah kemenangan Pyrrhic, keganasan dan semangat juangnya mengejutkan penonton di arena pertempuran Suan. Alhasil, banyak orang di divisi ke-9 mulai berinisiatif untuk berteman dengannya. Suatu malam, ketika Han Li sedang berlatih teknik White Sun Soaring, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Setelah membuka pintu batu, dia melihat Chen Lin berdiri di luar.